Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Diacerani, NPM 10817-298. Saya mahasiswa jurnalistik di Komunisba angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Citizen Journalism dalam Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online. Studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengenai penerapan Citizen Journalism dalam pemberitaan lingkungan hidup di tabaos.id. Konteks penelitian. Seiring dengan perkembangan media komunikasi dan informasi yang semakin berkembang pesat, dunia jurnalistik pun mengalami perubahan. Kini bukan hanya wartawan atau reporter saja yang dapat melaporkan suatu peristiwa, tetapi seorang warga biasa pun dapat melakukannya. Hal ini disebut dengan jurnalisme warga. Perkembangan jurnalisme warga itu mulai berkembang pesat ketika media-media online mulai tumbuh di Indonesia. Sudah banyak media online yang membuat wadah untuk para jurnalisme warga. Salah satunya adalah tabaos.id. Media online yang diluncurkan pada 5 Januari 2019 ini membuka kesempatan untuk setiap individu dapat mengirimkan artikel, berita, foto, video, dan dikirimkannya melalui alamat email dan WhatsApp Tabaos untuk dipublikasikan di website Tabaos. Fokus beritanya itu adalah di kawasan timur Indonesia, dan Tabaos menjalin hubungan baik dengan jurnalisme warga yang telah terlibat. Jadi jurnalisme warga yang pernah membuat berita itu akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan Facebook Tabaos. Tabaos juga bergabung dengan AMSI atau Asosiasi Media Cyber Indonesia untuk melawan berita-berita hoax yang beredar. Dan konsentrasi isu di Tabaos itu adalah lingkungan, karena banyaknya masalah lingkungan yang terjadi di kawasan timur Indonesia, sehingga yang diteliti itu dalam penelitian ini adalah pemberitaan lingkungan hidup di tabaos.id. Lalu untuk fokus penelitiannya adalah bagaimana penerapan citizen journalism dalam pemberitaan lingkungan hidup di tabaos.id. Untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana affiliation, expression, collaborative problem solving, dan circulation Tabaos dalam penerapan pemberitaan lingkungan hidup berbasis citizen journalism. Nah, ini adalah kerangka pemikirannya. Peneliti menggunakan teori participatory culture sebagai teori utama untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pembahasan, karena teori ini merupakan, menurut Henry Jenkins, teori ini adalah terjadinya perubahan halayak media aktif yang disebabkan terjadinya perubahan konvergensi media. Jadi pada era internet ini, halayak itu tidak hanya sekedar memilih media saja, tetapi juga dapat menyebarkan, membuat, menganalisis konten media. Dan teori ini tuh berhubungan dengan jurnalisme warga. Lalu metodologi penelitiannya, metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya pimpinan umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana Tabaos, dan akademisi, yaitu salah satu dosen Vkomunisba. Objek penelitiannya itu berita lingkungan hidup yang dibuat oleh jurnalisme warga di Tabaos. Teknik pengumpulan datanya, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Nah, berikut ini adalah ke-6 berita tentang lingkungan hidup yang dibuat oleh jurnalisme warga di Tabaos. Affiliation Tabaos. Jadi, dari ke-6 berita yang diteliti itu ditemukan bahwa jurnalisme warga dalam mengirimkan berita itu dapat melalui WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, dan email. Lalu untuk sistem keanggotaannya, jadi jurnalisme warga itu dimasukkan ke grup WhatsApp dan Facebook Tabaos. Dan di grup tersebut terjadinya proses interaksi antar anggota di grup. Dan Tabaos itu akan mengirimkan berita agar jurnalisme warga itu mendapatkan informasi yang update. Lalu untuk expression Tabaos dalam penerapan pemberitaan lingkungan hidup berbasis citizen journalism, dari ke-6 berita yang diteliti itu, persoalan lingkungan hidup yang ada di Tabaos adalah multivariatif, berbicara tentang banjir, sampah, aksi pencurian di laut, tentang hutan, dan tentang penambang ilegal di gunung. Lalu ekspresi tulisan yang diungkapkan oleh jurnalisme warga itu mengarah ke advokasi dan edukasi. Dan belum optimalnya pemberitaan lingkungan hidup yang dibuat oleh jurnalisme warga ke dalam bentuk partisipatori, aspek expression untuk menghasilkan konten kreatif dan inovatif. Lalu untuk collaborative problem solving-nya, Tabaos itu dalam memecahkan masalah lingkungan hidup akan memprioritaskan berita-berita yang terkait dengan lingkungan. Dan berita terkait lingkungan itu akan ditempatkan pada tampilan layar utama pada portal Tabaos sehingga dapat langsung dibaca oleh pembaca yang mengakses Tabaos. Dan Tabaos akan mengirimkan link berita lingkungan kepada pemangku kebijakan sehingga ada perhatian yang lebih besar.
Lalu, Tabos itu akan melakukan kolaborasi dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Dan dari keenam berita yang diteliti, berita yang menggunakan kolaborasi dengan LSM itu adalah berita yang berjudul Masyarakat Seram Utara Pertanyakan Bagi Hasil Tanam Kelapa Sawit PT Nusa Indah. Lalu untuk circulation-nya, Tabaos itu kan merupakan portal berita, dan informasi yang ada di portal berita itu, Tabaos ID terfokus kepada realitas atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dan berbagai peristiwa di kawasan timur Indonesia dengan fokus isu lingkungan hidup. Dan karena Tabaos adalah portal berita, maka berita yang dikirim oleh jurnalis warga itu tidak langsung diposting begitu saja, tetapi ada proses verifikasi oleh tim redaksi. Dan di samping portal berita, media ini menggunakan Facebook dan WhatsApp sebagai alternatif saluran informasi. Nah, berikut ini adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan affiliation, jurnalis warga itu dalam mengirimkan berita dapat melalui Facebook, Facebook Messenger, dan WhatsApp. Untuk berdasarkan ekspresinya, ekspresi tulisan yang diungkapkan oleh jurnalis warga itu mengarah ke advokasi dan edukasi dengan isu multivariatif. Berdasarkan kolaboratif problem solving-nya, Tabos melakukan kolaborasi dengan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, dan berdasarkan circulation-nya, Tabos itu termasuk ke dalam portal berita. Sekian presentasi yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.